ceritanya, teman aku cerita nih waktu udah di base camp, tapi ceritanya Tapi ternyata kemarin itu ada yang ngikutin kamu dari belakang. Itu yang menyebabkan kamu berat. Dari situ aku pantesan aku ngerasa berat banget. Let it bang, bang. Inilah story bersama Evi Dwi Soekarno, salah seorang yang mempunyai hobi mendaki gunung dan sudah ratusan gunung dia lalui. Penasaran seperti apa ceritanya? Mulai dari cerita mistis, pengalaman romantis, pengalaman eksotis, dan lain sebagainya. Ya, untuk itu ikuti terus channel Inilah Story. Tapi lebih banyak cerita romantis aku dibandingkan cerita mistis. Oh, lebih romantisnya. Oke, Evi Dwi Soekarno. Aku manggilnya apa nih? Evi boleh, Evit boleh. Tapi untuk nama panggung, nama Instagram sih biasanya Evit. Evit ya? Iya. Oh, Evit pakai D ya? Iya. Evit. Jangan Teman-teman. salah jadi Covid. Oh, kayak dia nih ya. Jadi teman-teman, Evit ini salah seorang yang mempunyai hobi mendaki gunung ya, benar ya? Iya benar. Jadi sudah banyak gunung dia lalui ya. Nah, kita akan mendengar seperti apa cerita pengalaman dari seorang Evi Dwi Soekarno yang sudah tidak asing lagi di Dunia pendakian. ya dunia pendakian ya. Kalau orang pendaki pasti kenal Evi Dwi Soekarno. Pasti, kalau dia nggak kenal berarti dia belum sering mendaki gitu, Pi. Enggak juga sih. Nggak juga. Enggak juga. Salah ya. Oke, Pi. Apa kabar, Pi? Alhamdulillah baik, luar biasa hari ini meskipun cuacanya agak sedikit panas tapi alhamdulillah sehat. Sehat ya. Masih ini ya, naik gunung terus ya. Masih terakhir naik Gunung Lawu. Oh enggak, Ungaran dong. Ungaran? Iya dong, Puncak Ungaran via Perantuna itu jalur baru. Oke, Evi. Iya. Ini kan teman-teman pendaki kan udah asing lagi nih dengan nama Evi Dwi Soekarno ya kan. Nah, teman-teman tuh kemarin banyak yang request. Sebenarnya teman-teman dari tim Inilah Story ya kan, banyak yang request, Kak, coba dong datangin pendaki ini, kita itu ya kamu gitu. Oke lah, akhirnya kita coba turutin dan teman-teman tuh penasaran Bi, gimana cerita perjalanan kamu selama mendaki itu sampai saat ini tuh seperti apa. Jadi mulai dari pengalaman mistis ya kan, romantis, kemudian yang lucu-lucu, menceritakan semua lah gitu buat teman-teman yang biar nanti yang belum atau yang masih ragu naik gunung biar dia mau naik gunung. Kalau menurut saya pribadi ya, naik gunung itu sebenarnya bukan ajang buat kita kesana summit, tujuan kita itu bukan. Jadi tujuan utama kita naik gunung itu tetap pulang ke rumah. Jadi jangan salah, tujuan kita summit. Mau kita summit atau enggak itu jangan dipaksain, karena gunung itu nggak pernah lari itu. Terus yang paling penting itu adalah restu orang tua. Itu paling penting banget. Tanpa restu orang tua kita bakalan celaka, bisa jadi kan. Kita nggak pernah tahu kondisi alam itu seperti apa. Sekalipun kita udah ibaratnya udah naik kemana-mana, udah kesana kemari, tapi tanpa restu orang tua bisa jadilah kita celaka. Terus persiapan juga penting. Tanpa persiapan kalian bukan apa-apa. Sekalipun kalian basicnya udah bagus nih, udah basic mapala dan lain-lain, tapi tanpa persiapan kita bukan apa-apa karena kita kecil banget di alam. Apalagi ibaratnya kita bertamu nih, kita bertamu di gunung, otomatis kita harus sopan santun, menjaga perkataan, tutur kata, semuanya itu. Kalau untuk cerita mistis, aku pernah ngalamin nih. Ceritanya itu di Gunung Merapi dan Gunung Prau. Gunung Merapi? Iya, Gunung Merapi. Kalau Gunung Merapi mungkin memang kesannya angker ya, tapi kalau Gunung Prau memang ada mistisnya juga. Sebenarnya di semua gunung itu ada aura mistisnya. Karena apa? Karena emang tempatnya dua alam, ketemunya dua alam tuh di sana gitu. Mau itu perahu, mau itu andong, mau apapun itu pasti ada lah. Namanya juga alam kayak gitu.
pengalaman di Merapi sendiri tuh waktu itu aku nemuin teman-teman aku yang dari Bandung, itu anak-anak Iger Bandung. Nah, kita ke sana. Tapi aku tuh cuman berdua sama teman aku, namanya tuh Mas Husen. Waktu itu 2017 deh kalau nggak salah. Itu ke sana, cuman teman-teman aku tuh udah pada ngediriin tenda di Pasar Nugrah. Cuman aku sama temanku baru naik abis maghrib. Posisi waktu itu aku lagi haid. Nah itu Riskan banget ya kalau iya, kalau cewek lagi haid riskan sih. Menurut aku emang harus di prepare dari segi energinya, terus kebersihan dirinya sendiri. Pokoknya semuanya sih harus di prepare kalau kita lagi haid. Nah pengalaman itu sebenarnya waktu pertama kali aku naik Merapi itu sebenarnya lewat jalur itu juga. Cuman kedua kalinya jalur itu ternyata udah di pita hitam. Tapi aku masih kesana dong karena nggak tahu waktu malam. Udah rasanya tuh berat banget beban. Padahal waktu itu aku cuman bawa satu baju sama barang-barang endorse dan itu sedikit, nggak berat. Tapi kok ngerasa kenapa sih beban yang aku bawa tuh berat banget? Itu tuh. Ternyata apa? aku tuh ngerasain kayak aku cuman berdua nih di sini. Kok banyak sekali kayak suara-suara gitu loh, banyak suara banget. Nah kayak gitu. Seakan-akan kayak rombongan gitu. Iya benar, kayak ada rombongan orang banyak tapi kok nggak ada gitu orangnya. Terus headlamp pun nggak ada. Apa ini aku salah jalur atau gimana? Nah itu. Terus gimana? Itu takut atau gimana? Iya perasaannya udah nggak enak sih. Karena udah kayak aku sendiri udah ngerasa aku lagi dapet, terus lagi nggak enak juga. Kok gini? Akhirnya aku maksa temanku udah ayo naik gitu. Lanjut. Kita lanjut untuk istirahatnya di tenda aja. Akhirnya kita naik. Pas udah di tenda waktu itu aku ngobrol nih sama temen aku, kok aku ngerasa tadi berat banget sama rame banget. Akhirnya temen aku cerita nih waktu udah di base camp tapi ceritanya. Tapi ternyata kemarin itu Aida yang ngikutin kamu dari belakang. Itu yang menyebabkan kamu berat. Dari situ aku pantesan. Kamu ngerasa berat banget. Gitu. Jadi temennya bisa ngerasain gitu. Dia bisa ngerasain karena dia lebih peka dibandingkan aku. Kalau aku sendiri kan emang nggak peka ya, orangnya emang nggak peka. Enjoy aja ya di gunung Enjoy ya. aja, karena emang niat aku dari awal memang udah baik. Ketika niat kita baik kemanapun, insya Allah pasti bakalan baik. Tapi kalau niat kita dari awal udah nggak baik, ya pasti di gunung bakalan ada entah tersesat, entah nggak tahu arah, entah apapun itu bisa terjadi sih sama siapapun. Betul, itu poinnya teman-teman. Jadi niat dulu naik gunung tuh niatnya apa ya kan Pia? Iya. Ada yang niat cari pesugihan, ada kan Pi? Ada niat cari jodoh juga ada. Cari jodoh, cari jodoh naik gunung ya kan? Cari jodoh ya ikut Got Talent itu, yang cari jodoh itu ya kan? Bisa. Nah terus gini Pi, Gimana? itu kan yang di Merapi ya kalau mistisnya. Iya Merapi. Nah terus kalau biasanya kita mau mendaki nih Pi, sebelum kita ke pengalaman selanjutnya nih, itu bagi pemula, mungkin teman-teman di rumah yang masih penasaran untuk ragu-ragu naik gunung tuh apa yang perlu dipersiapkan Pi? Pertama, restu orang tua yang seperti saya bilang tadi ya, kita harus punya restu dulu. Mau kemanapun kita tanpa restu kita bukan apa-apa. Yang kedua itu kita harus sering cari informasi. Misal kita mau ke Gunung Andong, kita sebaiknya cari informasi dulu. Jangan berbagi referensi, jangan cukup satu doang karena kadang satu referensi itu belum cukup untuk kayak ngebuka pikiran kita. Oh jalurnya seperti apa, terus kesiapan alat-alat kita seperti apa, logistiknya kita itu seperti apa. Itu perlu banget. Jadi informasi itu penting. Yang ketiga itu kelengkapan sama persiapan alat kita. Dari sepatu juga harus, misal sepatu kita harus standarnya, misal Standarnya kita pendakian iya gitu. standar pendakian. Kalau misal treknya batu, kita juga harus tahu standar sepatu kita seperti apa, pasir, tanah ataupun apapun itu. Yang penting kita tahu medannya itu seperti apa. Logistik. Nah, logistik itu juga kita harus perhitungkan, kayak air, makanan, tenda, semuanya kita harus perhitungkan karena logistik itu juga berpengaruh nanti buat pendakian kita selanjutnya. Kayak gitu. Terus tahu kondisi tubuh kita juga. Jadi sebisa mungkin kalau kalian mendaki jangan sampai ngerepotin teman kita. Karena apa? Ketika kita ngerepotin teman kita sendiri repot, teman kita repot, semuanya jadi kacau.
gitu. Jadi Ketika kamu udah capek, susah untuk melanjutkan, ya udah bilang aku capek, break dulu, kayak gitu misal. komunikasi ya Bang? Iya, komunikasi itu penting. Leader itu penting, sweeper itu penting. Temen, partner mendaki itu juga sangat penting. Maksudnya teman yang tahu kondisi kita gitu, Enggak, kalau kondisi kita sendiri yang harus tahu. karakter kita maksudnya. Iya, Jadi karakter gampang kita. lelah gitu kan. Iya. Terus kita juga harus memahami diri kita. Ketika kita capek, ya kita bilang, aku capek nih, berhenti dong, kayak gitu. Jadi kita jangan malu gitu. Kalau kita malu buat bilang aku capek, akhirnya kalian sendiri yang bakalan rugi gitu. Terus lagi nih, kesiapan alat. Nah, misal kalian mendaki di gunung ketinggian di atas 3000, ya kalian harus prepare nih buat kelengkapan baju hangat, ya gitu juga berpengaruh karena itu bakalan, kalau misal kita nggak pakai jaket yang hangat itu bisa terjadi hipo. Kalau udah hipo udah susah, Bahaya ya Bu ya. bahaya banget. Terus kalau misalkan pernah nggak ngalamin ada teman yang hipo gitu? Kalau selama ini aku mendaki sih belum ada Belum temen yang ada ya? hipo ya. Tapi Karena kalau ada yang hipo, penanganan pertama tahu? tergantung, hipo kan ada tingkatannya tuh. Iya, di hipo itu ada tingkatannya. Kalau emang udah tingkatan terakhir tuh biasanya halusinasi, ya itu emang sedikit susah kalau misal udah di tingkatan itu. Kalau misal masih tingkatan yang ringan, itu cukup kita kasih penghangat. Misal dikasih ganti bajunya dengan baju yang kering kayak gitu. Ganti bajunya. Iya, yang kering kan, misal kita trekking nih, baju kan basah kena keringat. Nah, sebisa mungkin setelah sampai tenda kita langsung ganti baju kering biar nggak terjadi hipo. Itu kasihnya kayu putih, pakai Hangat lah intinya, Iya. penghangat gitu ya. itu kalau di tahap yang ringan ya gitu, masih belum yang benar-benar yang saklek. Yang Nah itu masih scary bisa banget ya. sih menakutkan, Ya, gitu. tapi alhamdulillahnya sih nggak ada sih. Nggak ada. Iya, alhamdulillah banget sih. Nah, biasanya kalau Evi sendiri sendiri atau sama rombongan gitu? Kalau biasanya aku naik gunung biasanya sama tim Tiga Dewa Adventure Indonesia. Itu Tiga biasanya Dewa Adventure Indonesia. ya, Wow. Nice. biasanya tuh emang pakai tim, jadi itu biasanya aku diikutin sebagai guide, padahal mah aku tim hura-hura kayak gitu Jadi cuy. malah Bukan. dianggap kayak guide gitu. Iya sebenarnya, karena emang biasanya aku ngebantu sih kayak administrasi kayak gitu, aku biasanya ngebantu juga. Kalau misal beberapa gunung yang pernah aku daki, biasanya peserta juga ngobrol kayak gitu. Jadi kan kita udah pernah nih punya pengalaman, Iya. jadi lebih enak ketika kita cerita seperti apa kayak gitu. Kalau misal nggak bawa tim Tiga Dewa, aku juga biasanya nyari temen pendakian itu yang sepemikiran dan aku tahu siapa dia. Terus juga tahu karakternya, dan aku juga harus tahu mereka itu basicnya seperti apa. Karena itu juga akan mempengaruhi perjalanan kita. Iya, benar. Gitu. Masuk akal juga sih. Kalau kita asal comot Iya, ambil nggak temen gitu bisa. ya kan, ya kalau baik-baik ya Iya. gunung sepi bro. Kalau tiba-tiba ditinggal pas summit, Nah ditinggal susah kan? kalau ada yang nemu masih mending tuh. Iya. Kan kalau nggak ada yang nemu Kalau tinggalin tinggalin pas lagi sayang-sayangnya. sakit ya. Aduh. Nah tadi ngomong-ngomong soal beberapa gunung yang udah didaki, boleh nggak disebutkan udah pernah mendaki mana aja Bu? Yang aku ingat aja ya. Yang dia inget Bukannya tuh. sombong, maksudnya tuh entah Saking nanti seringnya ya? lewat gimana aku juga nggak Saking tahu. seringnya dia sehari 3 kali misalnya. makan Oh, makan enggak. dia. Jadi gunung pertama kali yang aku daki itu Burangrang di Jawa Barat. Kurang-kurang. Kenapa Jawa Barat? Karena waktu itu emang aku kuliahnya di Bandung dan waktu itu juga emang belum pernah mendaki ya. Makanya ngambil gunung juga yang nggak tinggi-tinggi banget kayak gitu. Burangrang tuh, tapi kecil-kecil cabai rawit Burangrang. Terus perahu, Tahu. Merapi, Merbabu, Sindoro, Lawu, Lawu, Latimojong, Latimojong, Kerinci, Rinci, Semeru, Semeru, Argopuro, Argopuro. Nggak cukup nih jadinya nih. apalagi ya, Andong, Andong 11. Ungaran, Ungaran 12. Oke. kayaknya ini Natas Angin, Natas Angin 13. Oke. mana lagi ya? Sikunir. Sikunir udah, Sikunir. Kawah Ijen udah, Kawah Ijen. termasuk gunung kan? Iya.
tinggi bro. Telomoyo. Oh Telomoyo. belum, aku belum sih ke Telomoyo. 15 bro. 15 dari awal sampai Sekarang udah 15 gunung. Nah yang paling sering yang mana Pi? yang paling sering itu perahu. Terus Merapi juga udah 2 kali, Semeru 3 kali, terus Lawu juga sering, Sindoro juga udah sering. Itu sih paling. Itu di Lawu nggak takut? Kan yang sering viral-viralnya korban-korban di Lawu soalnya. Sebenarnya takut enggaknya itu dari diri kita sih. Seperti yang tadi aku bilang, karena aku emang ke situ niatnya baik. Jadi aku bawa aura baik, insya Allah bakalan baik. Nggak ada rasa takut tuh enggak, cuman kekhawatiran tuh pasti ada. Cuman kita juga nggak boleh sombong kan, aku nggak takut, nggak boleh kayak gitu juga. Betul. Kayak gitu. Cuman kita tetap harus safety, tetap harus jaga perlakuan, sikap, semuanya deh. Ketika kita mau pipis ibaratnya ya, kita harus permisi. Karena kita kan numpang nih di tempat orang, kita mau pipis tetap harus permisi. Betul ya, karena ya mau nggak mau di gunung itu kan rumahnya mereka ya kan. Mau nggak mau kita harus permisi ya kan, menghormati, jangan seenaknya saja ya. Tapi pernah nggak sih Pi? Gimana? Itu apa namanya, tangkap basah orang yang misalkan nih dia kayak ngambil bunga apa itu edelweiss ya, di gunung itu pernah nggak? Iya. Kalau selama ini sih belum Belum pernah pernah. menemukan orang-orang yang aneh-aneh itu belum pernah sih. Alhamdulillah yang ditemuin di jalur juga yang baik-baik. Baik-baik. Semuanya baik-baik. Jadi tadi niatnya itu baik, menimbulkan aura baik ya kan. Iya. Dapatnya juga orang-orang baik teman-teman. Naik gunung niatnya udah enggak ya udah pasti bermasalah bener. Iya benar. Gitu. Nah, terus kalau pas naik gunung nih Pi, ya kan, itu yang paling bikin takut itu misalkan pas hujan itu apa, takut kepleset itu yang paling scary lah, pengalaman yang paling scary gitu. Kalau paling menakutkan waktu itu Merapi sih. Merapi waktu itu aku mau summit. Dan kebetulan banget pas summit tuh lagi make up kan, karena kan emang mau foto endorse juga. Wajar dong cewek make upan kayak gitu. Pas mau potret tiba-tiba itu badai besar banget, dan itu pertama kali pengalaman aku pas badai itu di Merapi itu. Merapi badai? Iya, di Merapi badai, di Pasar Bubrah, terus itu tenda semuanya udah terbang, dan akhirnya aku masuk ke tenda orang nggak tahu itu siapa, cuman permisi numpang aja, aku di sini boleh nggak sih kayak gitu, dan ternyata di dalamnya cewek dong, alhamdulillahnya itu sih. Ya? Akhirnya sambil megangnya itu trekking pool sampai nunggu si badai itu lewat. Itu dingin banget. Iya, sampai frame-nya pun patah gitu. Karena emang kalau badai sih emang ngeri sih, dimanapun badai itu sih ngeri, apalagi di atas gunung. Dan pas pada saat itu yang kamu pikirkan apa Pi? Kalau Ya, aku pasti keterbang tuh gimana? Gimana? Kebayang gak sih Iya, di iya. dalam tenda terus tiba-tiba terbang? Nah, Itu ya Iya sama. sih. Aku pas naik Gunung Bagu itu juga ini apa namanya, udah nggak kuat, udah mau nggak kuat, mau nyerah itu ya pikirkan cuman keluarga Bi. Oh, Jadi keluarga. aku gila kalau aku mati di sini gitu. Serius aku hampir istilahnya udah nggak kuat, tenaganya udah mengeras. Kalau aku sih sebisa mungkin jangan berpikiran meninggal di situ. Kalau aku tetap mikirin gimana caranya aku ini selamat di sini gitu. Ketika kita pikiran kita udah negatif, aura yang datang pasti juga akan negatif. Cuman gini Bi, pas aku naik Gimana? ke Merbabu itu gini, aku cuman dibilangin sama temanku, Ya. oh ikut naik ya Bi, boleh lah, apa aja nih yang perlu aku bawa kan gitu kan, awan jarang kan naik gunung. Iya. Kamu cuma bawa satu, harga diri. Disitu aku langsung, hah? Harga diri? Karena kalau aku nggak sampai summit, esoknya nyampe di rumah, pasti gue dihabisin. Tapi kan tujuan bukan summit dong. Tujuan kan Iya bener sih. Bener. Tapi pada saat itu aku cuma berpikiran, aku harus sampai summit biar nggak dibully sama teman-teman gitu. Itu aja, tapi akhirnya juga termotivasi. Oh iya, cuman jangan disalahartikan ya. Kalau tujuanmu tuh summit tuh jangan, karena tujuan kita itu rumah. Kalau tujuan kita summit, udah summit kita nggak bisa balik rumah, gimana? Dan satu hal yang aku pikirkan di summit tuh, waduh, dia mau turun udah males banget tuh. Pasti itu. Udah ngantuk, lapar, kan, lapar, males. udah bawa minum loh padahal. Parah lah gitu. Jangan ditiru tuh. Kalau summit kita harus Iya, bawa minum, minimal itu 1 botol harus.
Apalagi kalau kayak aku nih ya, aku tuh emang benar-benar suka minum. Jadi benar-benar harus bawa air gitu buat antisipasi kalau kita dehidrasi. Jadi kita nggak usah nunggu orang yang di belakang atau depan, bawa aja sendiri kan cuma air kayak gitu. Oke. Nah terus gini Bi, Gimana? kan dari sekian ratus gunung ya. Jangan ratus Jangan ratus ya, lah. target. Itu impian Evi apa sih? Pengen mendaki gunung apa dan sama siapa gitu? Kalau itu aku masih di bucket listku masih ada banyak banget gunung. Cuman aku paling pengen ke Rinjani. Rinjani. Iya. Pastinya ya kalau misal dikasih pilihan mau sama siapa ya pengennya sama Tiga Dewa tetap. Sama Tiga Dewa ya. Oke, keren tuh juga. Aku juga kapan-kapan penasaran tuh pengen naik sih pakai trip Tiga Tiga Dewa. Dewa. Syukur-syukur bisa bareng deh kita. Oh bisa, kita nanti bisa request tuh atur jadwal, bisa milih juga nih. Oh gitu ya. Iya bisa milih guide-nya siapa, mau dipilih siapa boleh kok request kayak gitu. Lewat Misal- Evi bisa. bisa lewat aku admin 2. Oke, teman-teman nih, bagi teman-teman yang mau trip ke gunung ya, Evi ini salah satu adminnya. Bisa dipilihin mau get siapa ya kan? Bisa request. Bisa request cewek, cowok, cewek ada nggak? Ceweknya aku sendiri. Oh gitu. Iya. Ini gue nggak mau naik gunung ya kan? Jadi trip apa Tiga Dewa ya tuh? Iya, Tiga Dewa Adventure Indonesia. Gini Pi, tadi kan tapi sudah menjelaskan kan, jadi kalau cewek mendaki pas lagi halangan itu Iya. seperti ini. Nah, detailnya seperti apa Pi? Kalau pas lagi halangan cewek tuh biar teman-teman yang cewek-cewek di sana kan pasti banyak nih, ada ribuan kan fansnya Evi itu ada ribuan loh, jangan salah loh ya. Cek aja di Instagramnya, ya itu udah puluhan ribu bahkan loh, hampir jutaan loh. Nah ini coba Wi, kasih tahu teman-teman itu kalau cewek pas lagi halangan gimana prepare-nya gitu pas. Oh, kalau dari aku pribadi sih biasanya kalau misal ini aku udah ngerencanain nih tanggal 20 aku ada pendakian ke Gunung Sindoro. Kebetulan aku lagi hike nih. Ada beberapa gunung yang kita nggak boleh mendaki ketika hike. Oh. Tapi biasanya itu pas summitnya aja. Karena biasanya kayak Semeru itu kan orang sana itu kayak Semeru, Mahameru itu adalah tempat yang suci. Jadi untuk orang yang berhalangan tuh biasanya nggak boleh naik sampai summit. Kayak itu biasanya kalau misal dia tetap naik, biasanya tuh resiko ditanggung sendiri sama orangnya. Kayak Sindoro pun itu juga aku pernah dengar cerita sih dari orang petua lah, orang tua di sana. Katanya kalau naik puncak Sindoro juga nggak boleh waktu hike kayak gitu. Jadi kalau misal kalian udah nggak tahu nggak boleh ya jangan dilakuin gitu. Cuman pendakian saat hike itu masih bisa dan boleh. Dengan catatan yang pertama, kalian tahu kondisi fisik. Biasanya ketika orang hike, cewek hike, apalagi kalau PMS, itu pasti sakit perut lah, atau harus minum obat lah, atau ya kalian harus tahu lah pencegahannya biar nggak sakit perut itu seperti apa. Itu tahu kondisi fisik. Kalau misal fisik kalian masih memungkinkan, silahkan naik. Tapi kalau fisiknya udah lemah ya jangan. Takutnya malah ngerepotin teman kita. Terus kemudian prepare nih. Kalau aku biasanya bawa plastik hitam itu, misal emang pas lagi deres-deresnya itu biasanya aku bawanya lebih banyak gitu. Terus pembalut juga harus disediakan yang lebih banyak. Cara gantinya gimana sih? Nah itu yang jadi pertanyaan, itu cara gantinya gimana di gunung ya kan? Nah kalau biasanya cara gantinya kalau misal emang lagi pas hari yang lagi banyak-banyaknya, biasanya aku tuh izin sama temen, aku mau pipis dulu. Nah di situ bawa air, bawa tisu, sama kopi. Biasanya aku sih pakai kopi, tapi ada juga temen aku yang pakai minyak kayu putih. Nah tujuannya itu biar aroma si itu bisa dikelabui dengan aroma kopi kayak gitu. Jadi ketika kalian hike itu usahakan kalian bawa air lebih banyak karena buat ngebersihin misfi kalian. Terus udah diganti taburin sama kopi. Kemudian
langsung dibungkus, masukin ke dalam kresek plastik, diikat, masukin ke carrier, bawa turun. Jangan sampai pembalut yang masih ada bekas darahnya itu tertinggal. Itu riskan banget buat kalian, entah nauzubillah ya, kerasukan lah atau apa. Entah Jangan disengaja sampai. maupun nggak sengaja. Iya, maupun disengaja ataupun nggak Hati-hati. disengaja, kalian harus pastikan kalau pembalut itu dibawa sampai turun. Gitu. Karena kan ya namanya makhluk yang nggak terlihat tuh biasanya mencium darah tuh lebih senang karena itu kan darah kotor. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi Itu sih. sempat ada pesan gini ya, Bi. Jangan ambil apapun selain gambar, Iya, jangan benar. tinggalkan apapun selain jejak, dan jangan buru apapun selain waktu. Benar nggak? Betul. Betul. 2 kali naik gunung. Jadi teman-teman hati-hati bagi yang cewek, khususnya yang cewek nih ya, kalau lagi halangan tadi ikutin saran dari Evid ya. Dia udah mahir lah di kondisi di gunung apapun itu udah menguasai ya. Seperti itu. Bener nggak? Bi? Enggak juga. Enggak juga. Enggak. Bener, karena pemahaman kita Masih belajar juga sih, Masih sama-sama belajar. belajar. ya, karena belajar tuh nggak ada hentinya.